Terus terkait dengan misalnya ada musibah nih di wilayah NTT dan kita menggerakkan helikopter untuk melaksanakan air searching itu, di dalam pelaksanaan itu apakah kami perlu mengurus notam kepada Airnav atau bagaimana? Contoh misalnya kami menggerakkan pesawat milik Angkatan Darat, tradisi yang ada heli Angkatan Darat, atau kami menggerakkan heli yang dimiliki oleh swasta, misalnya PT Dimonim Air. Nah itu apakah dari kami sendiri yang mengajukan notam ke Airnav selaku pengendali, ataukah dari si owner yang mengajukan notam kepada Airnav? Jadi sebenarnya ini dari pihak yang akan melakukan penerbangan. Jadi dari pihak yang akan melakukan, siapa saja yang akan melakukan penerbangan itu nanti mengajukan daerah, lokasi yang mana. Nah ini yang baru kita notamkan dari lokasinya, plotting lokasinya ya. Sehingga semua penerbangan yang di situ tidak terganggu dengan adanya sesuatu yang dilakukan dalam pencarian. Kira-kira seperti itu kalau notamnya. Itu kalau kita bicara aircraft ya. Kalau kita bicara drone, apakah berlaku hal yang sama? Drone itu izinnya itu oleh Kementerian Perhubungan, sehingga diajukan ke Kementerian Perhubungan, Direktur Penerbangan, Direktur Navigasi, Dirjen Jenderal Navigasi Udara. Jadi Dirjen Perhubungan Udara diajukan ke sana, sehingga nanti dari sana baru akan turun perintahnya kepada Airnav untuk memploting. Jadi izinnya dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan. Nggak bisa direct langsung ke Nggak bisa. Itu kalau untuk penambahan perorangan. Tapi kalau yang dia dalam perkumpulan, contoh misalnya dia masuk dalam anggota FASI, atau mungkin FASI buka cabang di Kupang, ingin melakukan penerbangan yang temporary, mungkin hanya sekedar 30 menit untuk mengambil, mendokumentasikan kegiatan atau mendokumentasikan permukaan dan sebagainya, atau termasuk kami nanti akan memiliki drone untuk mendokumentasikan operasi pencarian. Apakah tetap harus ke Dirjen Perhubungan Udara atau bisa langsung ke Airnav? Betul, semua yang memberikan izin adalah Dirjen Perhubungan Udara. Nah, jadi dari Dirjen Perhubungan Udara memerintah kita untuk memploting, baru disitulah kita safety assessment, daerah-daerah itu mengganggu penerbangan atau tidak, berapa harus ketinggiannya. Nah dari saran kita baru dikeluarkan izinnya oleh Dirjen Perhubungan. Terus kemudian apa yang terjadi kalau seandainya penerbangan itu tidak diurus izin, tiba-tiba mereka melintas, ya kita berasumsi saja karena ketidaktahuan, tiba-tiba di ujung landasan, nah karena punya drone baru, coba naikin saya, tiba-tiba ada yang pesawat mau take off, ada pesawat mau landing, lihat tuh tiba-tiba berubah haluan, itu bagaimana? Iya, jadi ini sesuatu yang bagus, Jadi saya berpesan kepada masyarakat bahwa jika dilakukan tanpa izin, kita harus berpikir bahwa saudara kita, orang tua kita, anak kita itu ada dalam pesawat dan itu membahayakan penerbangan. Jika sampai drone itu masuk ke dalam mesin atau membuat pesawat jadi fail, apa yang terjadi dengan keluarga jika ada di dalam pesawat? Jadi ini pesan ini penting. Jangan sembarangan. Hobi boleh, tapi tetap harus memikirkan haknya orang lain atau keselamatan orang lain. Yang terpenting di situ, keselamatan orang lain. Itu kalau di dekat perimeter bandara. Kalau itu di jauh di luar perimeter bandara, apakah ini berlaku juga? Atau mungkin misalnya adakah regulasinya yang bisa disosialisasikan kepada para pengguna drone, ataukah memang ada punishment ya apabila melanggar regulasi terkait dengan penerbangan drone tidak di wilayah yang restricted area? Atau memang apakah ada plotting area, dari sini tidak boleh menerbangkan drone, sebatas wilayah ini tidak boleh menerbangkan drone, atau di sini yang boleh menerbangkan drone? Jadi ini baik juga. Jadi saya pernah mengadakan pertemuan dengan komunitas drone di Sorong. Jadi kalau memang di Kupang ada dan lain-lain, kami terbuka tangan, kami mengundang komunitas untuk datang kemari. Kita bicara
keselamatan, bicara yang terbaik untuk melakukan hobi, kira-kira seperti itu. Jadi step-stepnya akan kami sosialisasikan kepada penghobi atau komunitas pengguna drone. Kira-kira memang kalau hanya untuk komunitas, mungkin kan ada yang untuk komersil, untuk komunitas itu berbeda penanganannya. Penggunaan pusatnya juga berbeda, ada yang bisa tingginya lebih tinggi, ada yang kalau cuma hobi nggak sampai tinggi, radiusnya tidak jauh. Nah, mari datang ke kami, kita buka tangan lebar-lebar, kita bicara, kita bahas semuanya menjadi lebih terang. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Rizal. Ini menarik teman-teman, bahwa di dalam penyampaian masalah keselamatan banyak keterkaitan dengan berbagai institusi yang ada, di mana dalam satu sisi contoh misalnya Basarnas dengan peralatannya yang juga menggunakan ketinggian dari drone agar juga memperhatikan faktor keselamatan, dan Airnav selaku pembina untuk wilayah udara tentu juga mempunyai tanggung jawab secara sosial untuk menyebarluaskan informasi ini agar tidak terjadi pemahaman terhadap pengguna dengan manfaat. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan operasi SAR, kan kita punya scope wilayah pencarian itu kita tentukan dalam search area. Biasanya dia berbentuk, kalau tidak square, dia berbentuknya balok. Di mana ada 4 titik, ada titik A, titik B, titik C, titik D dengan radius dengan luas sekian nautical mile square. Nah, kalau untuk pengurusan notam, apakah koordinat ini yang kita sampaikan kepada Airnav, ataukah skop wilayah secara luas? Contoh misalnya kami akan melakukan pencarian di pesisir selatan Semau, atau di pesisir selatan Rote, atau menyebutkan wilayah, atau harus dilengkapi dengan koordinat. Contoh misalnya berangkat dari koordinat sekian titik, misalnya home base dari Lanudal Kupang, kemudian menuju ke command search point CSP-nya itu di titik B di koordinat sekian, kemudian melakukan penyisiran, termasuk juga pola pergerakannya itu apakah tetap harus masuk ke dalam surat usulan pembuatan notam itu, atau cukup dengan koordinasi? Koordinasi. Nanti di koordinasi itu, karena pasti jika terjadi sesuatu kan ada komite atau ada grup di situ yang akan bekerja, sehingga dari situlah nanti yang akan kita terbitkan. Itu bisa dalam waktu cepat itu ya? Bisa. Pengertiannya seperti ini, kemarin kami mengajarkan gladi posko penanganan kecelakaan man overboard di wilayah perbatasan yang menggerakkan alut tidak hanya dari Indonesia, untuk Jepang dan juga dari Australia. Karena ada borders ini sehingga dibutuhkan safety and clearance. Tetapi yang di wilayah kita, kalau safety and clearance itu kan selain dari Airnav juga masuk dari Kementerian Luar Negeri. Nah, kemudian untuk yang dari kita sendiri, yang dari Kupang, terkait dengan ruang udara yang menjadi tanggung jawab dari Airnav Kota di Kupang, maka ada misalnya sekitar luas wilayah pencarian kita adalah 200 nautical mile dengan koordinat-koordinat. Nah, itu yang kita sampaikan koordinatnya itu, karena untuk pelaksanaan operasi SAR ini kemungkinan adalah setelah selesai plotting, alut ready bergerak, sebelum bergerak kan harus selesai dulu notamnya. Artinya durasi waktu itu bisa berapa lama untuk pengurusan notamnya dalam kategori emergency phase, fase kedaruratan itu untuk pelaksanaan operasi pencarian. Itu sebentar saja. Itu tinggal dimasukkan ke dalam sistem dari pengajuan, sebentar saja bentuknya. Artinya di dalam pengajuan itu ada tidak pertimbangan, tunda dulu baru bisa di jam sekian karena akan ada penerbangan sekian. Nah, itu kondisi seperti itu apakah kemungkinan terjadi? Dan kalaupun itu pun terjadi, kira-kira alternatifnya bagaimana? Kalau misalnya kami mau flight di jam 10, tiba-tiba di wilayah itu ada lintasan pesawat yang memang sudah reguler lewat situ, dikhawatirkan mengganggu lalu lintas udaranya. Apakah ketinggian yang diatur
ataukah jalur yang diatur atau bagaimana? Jadi fungsi notem sendiri tadi kita memberitahu pada pilot-pilot yang reguler yang lewat. Jadi mereka tahu bahwa di situ ada sesuatu yang berbeda, kan seperti itu. Kalau masalah dia cuma ketinggian, belok ke kanan, ke kiri, turun, naik, itu nanti ATC-nya yang ngatur. Jadi hanya memberi clear, terang informasi. benderang. Artinya betul seperti pagi kita disampaikan bahwa pengurusan notam tidak memakan waktu yang panjang, tidak memakan waktu yang banyak, dan artinya tidak lama. Begitu dia notam diajukan, maka alut udara bisa segera digerakkan menuju area pencarian. Karena notam itu sendiri fungsinya adalah untuk memberitahu para pengguna jalur lalu lintas udara bahwa ada kegiatan di daerah spesifik yang nanti disebutkan di dalam notam, mungkin dalam bentuk radio sekian, frekuensi koordinat sekian, untuk diwaspadai dari jam sekian sampai jam sekian ada operasi pencarian. Seperti itu kan? Kurang lebih. Mantap sekali. Oke, ini terima kasih banyak Pak Yogi sudah menerima kami. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini tidak ada maksud kita untuk mencari tahu lebih banyak. Tapi paling tidak ada publish yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan apa sih hubungannya Basarnas dengan Airnav, terus Airnav kontribusinya apa untuk kegiatan Basarnas dalam upaya pencarian dan pertolongan, sehingga masyarakat pun juga bisa menilai, bisa tahu, oh ternyata Basarnas itu tidak kerja sendirian. Basarnas itu bekerja disupport oleh stakeholder terkait. Karena terkadang yang namanya support atau dukungan tidak harus selalu berada di garda terdepan. Kadang-kadang dia ada di garda komando, kadang-kadang dia berada di belakang. Contoh seperti misalnya Airnav. Karena nggak mungkin akan tampil di depan dalam operasi pencarian, tetapi tanpa Airnav kita bagaimana bisa memberikan informasi kalau menggunakan alat udara. BMKG itu juga sama, dia tidak ada di garda terdepan, tapi masyarakat juga harus tahu bahwa operasi SAR itu juga tanpa ada prediksi, maka ini akan mempengaruhi rencana operasi. Termasuk juga informasi dari Airnav. Ini sangat vital sekali di dalam penyusunan rencana operasi untuk melaksanakan kegiatan yang cepat, tepat, dan bisa dilaksanakan dengan menemukan korban sebanyak mungkin. Karena kan tujuannya mengurangi resiko yang lebih berat yang dialami korban. Kurang lebih seperti itu. Atau mungkin ada tambahan lagi dari Pak Diki terkait dengan obrolan kita. Saya kira cukup ya. Jadi terima kasih banyak Pak Diki sudah menerima kami. Mudah-mudahan sinergitas kita antara Basarnas dengan Airnav tidak hanya terjalin karena hubungan kedinasan, tapi lebih terjalin karena hubungan persaudaraan. Ada istilahnya teman rasa saudara. Jadi saudara itu tidak hanya hubungan ini. Mungkin diawali dari kedinasan yang berakhir dengan masa persaudaraan yang sampai akhir hayat. Karena dinas dibatasi oleh usia pensiun. Tapi kalau persaudaraan dibatasi oleh usia. Oke, mudah-mudahan Pak Kiki bersama jajaran selalu dalam keadaan sehat, dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, bahagia, jangan lupa protokol kesehatan 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan salam hormat untuk semua jajaran. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan bincang-bincang kami. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang apa itu Airnav dan apa itu Basarnas dan bagaimana hubungan kedua institusi pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Tirosa Rescue by Sondebai Basarnas Kupang lebih baik.